Salat itu kita sebut dengan menyembah Allah. Itu kita sebut menyembah Allah, salat. Benarkah salat itu menyembah Allah? Apa Allah itu butuh disembah? Ya. Kalau Allah butuh disembah berarti dia nggak kaya. Sedangkan Allah itu dalam Al-Quran disebut Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya. Dia tidak butuh dari alam. Sedunia ini orang sholat semua Allah nggak untung. Sedunia nggak satu pun yang sholat Allah nggak rugi. Jadi nggak ada pengaruh. Ya, rajin kita sholat Allah nggak untung. Nggak mau sholat juga Allah nggak rugi. Karena sholat itu bukan untuk Allah. Allah nggak butuh. Ya. Tapi kita sebut ya sholat itu menyembah Allah. Pertanyaannya yang kita persembahkan sama Allah itu apa? Kan nggak pakai sesajen. Ya, nah, tahu kalau bapak ibu kalau sholat pakai sesajen? Ya. Enggak pakai sesajen. Kita sebut menyembah Allah. Nah yang kita persembahkan kepada Allah itu yang mana? Lalu sesembahan kita itu berisi apa tidak? Dari mana munculnya sesembahan itu? Nah, jadi dalam kajian tasawuf maka disebut dengan menyembah Allah itu mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Apa yang kita persembahkan? Nah, di mana Allah itu? Nah, maka dari tubuh, hati, nyawa, rahasia. Ya. Kalau hati tadi saya katakan itu sentral atau baitullah, tinggal lagi tubuh, nyawa, dan rahasia. Siapa itu tubuh? Siapa itu nyawa? Siapa itu rahasia? Kalau melihat pada penjelasan Rasulullah SAW, ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini bapak semua ruh. Adam itu bapak semua tubuh. Jadi artinya apa? Bicara ruh Muhammad namanya. Bicara tubuh Adam namanya. Tinggal satu rahasia. Siapa itu rahasia? Allah sendiri yang menjelaskan. Al-insan sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia aku. Aku itu ya rahasianya manusia itu. Rahasia itulah Allah. Nah, jadi Allah, Muhammad, Adam. Lalu kita persembahkan. Apa yang kita persembahkan? Nah ini. Tubuh yang kasar dipersembahkan kepada tubuh yang halus, tubuh yang halus dipersembahkan kepada rahasia. Nah kalau tubuh yang kasar sudah dipersembahkan sama tubuh yang halus, berarti tubuh yang kasar sudah nggak ada. Namanya sudah dipersembahkan. Nah tinggal lagi tubuh halus dan rahasia. Tubuh halus pun dipersembahkan kepada rahasia. Tubuh halus pun tak ada, yang ada rahasia. Nah, makanya sebenarnya kalau kita perhatikan rahasia, ya, rahasia ini menampakkan diri pada ruh, pada Muhammad. Ya. Lalu ruh atau Muhammad menampakkan diri pada tubuh. Jadi melihat memandang tubuh kelihatan ruh, memandang ruh kelihatan rahasia. Lalu siapa sebenarnya Muhammad itu? Nah, gambarannya mengulang kembali apa yang kita ceritakan di Buhan. Kapas itu dipintal menjadi benang. Ya. Karena wujudnya sudah berbeda, tidak disebut kapas lagi, benang namanya. Kalau sudah jadi benang, dia ngomong saya ini kapas, salah. Kenapa? Wujudnya sudah berbeda. Padahal sebenarnya benang itu ya kapas itulah. Benang nggak akan ada kalau nggak ada kapas. Nah, cuman karena wujudnya sudah berbeda, tidak lagi kita sebut kapas, benang namanya. Walaupun hakikatnya benang itu ya kapas itu. Ya. Lalu benang disulam menjadi kain. Ya. Wujudnya sudah berbeda lagi. Tidak disebut benang lagi, kain namanya. Padahal sebenarnya kain itu ya benang itulah. Ya.
Kain dijahit menjadi baju. Alamnya sudah berbeda, maka kita sebut baju. Kita tidak sebut kain lagi. Padahal sebenarnya baju itu ya kain, kain itu ya benang, benang itu ya kapas. Kalau begitu apa? Benang itu kapas, kain itu kapas, baju itu kapas itulah. Cuman karena wujudnya berbeda, berbeda nama. Maka dinamakan Muhammad namanya, Adam namanya. Padahal sebenarnya hakikatnya ya Muhammad ya Allah itulah. Ya. Penampakan daripada Muhammad itu pada Adam. Penampakan daripada Allah pada Muhammad. Maka ketika sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasul sebenarnya engkau ini siapa? Apa jawab Rasul? Ana Ahmad bila mim. Saya ini Ahmad tanpa mim. Kalau Ahmad tanpa mim namanya apa? Ahad. Nah, itulah dia. Ya. Cuma kita saja yang ngaku-ngaku ada. Sebenarnya Bapak Ibu nggak ada. Cuman hak Allah dirampok. Maka saya bilang, dosa maling yang paling besar itu maling ketika sholat. Itu dosa maling yang paling besar. Maling ketika sholat. Ya. Kalau maling ayam masih berdosa, masih bisa diampuni. Ya. Kalau korupsi, maling duit orang, ya, masih bisa diampuni. Tapi kalau maling dalam sholat, tidak diampuni lagi. Mana maling dalam sholat? Ngaku-ngaku punya kuasa kita yang sholat. Kita berdiri. Kenapa? Kita kuasa. Allah kuasa, kita kuasa. Yang kuasa siapa? Allah. Kenapa kita ngaku kita kuasa? Itu kuasa Allah, kita maling. Kita rampok. Ngaku kita yang kuasa. Ngerampok hak Allah. Syirik namanya. Ngaku-ngaku punya kuasa. Emangnya kuasa kita dari mana? Ngaku-ngaku kita yang pandai. Kita yang punya ilmu. Ilmu dari mana? Allah punya ilmu, kita punya ilmu. Berarti dua. Yang namanya syirik kan dua. Ya. Allah kuasa, kita kuasa. Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Ya udah, syirik itulah. Tunggang tunggik lah kita sholat. Benar syariatnya, salah hakikatnya. Makanya ditolak. Ya. Dalam ceritanya si Abid sampai sejadah dari batu cekung. Kenapa masuk neraka? Karena di dalamnya salah, syirik. Ditolak. Benar zahirnya, salah batinnya. Kenapa si Nasuha itu banyak maksiat dia lakukan, banyak dosa kok bisa masuk surga? Karena hakikatnya benar. Kenapa benar? Dia nyerah hanya kepada Allah. Dia nggak nyerahkan sama yang lain. Enggak. Karena dia nyerah betul-betul tauhid sama Allah, maka dosanya diampunkan Allah. Nah itu. Jadi artinya salah secara syariat. Kalau hakikatnya benar, Allah ampunkan dosanya. Benar secara syariat, tapi kalau syirik di dalam, ditolak sama Allah.